Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini ya semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan logika dan himpunan, logika matematika dan himpunan ya. Kalau dulu namanya logika dan himpunan mata kuliahnya zaman saya. Tapi di kurikulum yang baru disebut dengan logika matematika dan himpunan. Kita masuk ke bab 2 tentang kuantor. Kalau dalam referensi yang bisa dispadai itu, kuantor itu masuk satu bab, masih di dalam satu bab dengan bahasa matematika sebenarnya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan dalam mempelajari perkuliahan hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Baik, ini kuantor, saya kira hampir semua Anda atau mungkin semuanya sudah pernah mendengar, sudah baru saja paling tidak ya, atau pernah mempelajari dulu di SMA. Sepertinya ada ini di SMA ya. Atau yang dulu ikut bimbingan belajar masuk perguruan tinggi negeri ya, biasanya ini lumayan dikupas cukup banyak karena sering muncul ya di beberapa tes-tes ujian perguruan tinggi itu tentang kuantor. Nah, apa sih kuantor itu? Ini ada beberapa kuantor nanti yang akan kita pelajari, yaitu kuantor universal gitu ya, kuantor eksistensial dan negasinya. Kalau dari istilahnya kuantor, quantity, kuantitas itu artinya apa? Artinya kan jumlah ya, atau mencacah gitu ya. Berarti kalau kuantor itu semacam keterangan jumlah, keterangan keikutsertaan dari suatu elemen dalam himpunan gitu ya, atau dalam semesta pembicaraan. Nah, apa sih manfaat dari kuantor itu? Yang pertama, ini kalimat terbuka itu dapat menjadi kalimat tertutup atau pernyataan apabila kita membubuhinya dengan suatu kuantor. Saya beri contoh lagi di pertemuan sebelumnya dulu ini. Ini adalah contoh dari kalimat terbuka ya ini ya. Kenapa disebut kalimat terbuka? Disebut kalimat terbuka karena mana tadi? Ini karena dia memuat variabel independen, dia memuat variabel bebas ini. Artinya X ini kita belum tahu berapa nilainya, bukan konstan, sehingga kita tidak bisa menentukan nomor 1, 2, 3, dan 4 ini apakah ini pernyataan yang benar atau salah karena kita nggak mengetahui nilai X-nya berapa gitu ya. Tapi kalimat-kalimat ini selain dengan mengganti X dengan suatu konstanta, kita juga bisa menjadikan mereka menjadi kalimat tertutup atau pernyataan dengan menambahkan kuantor. Berarti dengan menambahkan tadi untuk setiap atau terdapat gitu ya. Katakanlah di sini, seandainya nomor 1 ini di depan kita kasih keterangan tadi, kuantor tadi terdapat misalkan eksistensial, terdapat X gitu, demikian hingga 2X plus 3 itu sama dengan 23. Itu apa salah? Jawabannya menjadi benar karena terdapat X elemen bilangan real, yaitu berapa X-nya adalah 10 gitu ya. Maka kalimat ini menjadi benar. Terus kalau ini kita kasih kuantor eksistensial, universal untuk setiap atau untuk semua. Jadi untuk semua X berlaku 2X plus 3 sama dengan 23. Itu jadi salah. Kenapa? Karena X yang memenuhi persamaan seperti ini hanya satu bilangan, yaitu 10. Selain 10 nggak memenuhi persamaan ini gitu ya. Jadi kalau kita kasih kuantor untuk semua, kuantornya universal, ini jadi pernyataan yang salah. Tapi mau benar atau salah, yang jelas ketika kita tambah dengan kuantor, ini menjadi pernyataan tertutup. Karena kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Kita bisa menyatakan bahwa dia benar atau salah. Itu ya, itu salah satu manfaat di kuantor. Yang manfaat lain nanti bisa digunakan untuk memperjelas keterangan jumlah tadi. Jadi sifat yang berlaku dalam pernyataan tersebut itu berlaku untuk elemen yang mana? Untuk semua elemen kah atau untuk sebagian elemen kah gitu ya. Maka nanti ada universal dan eksistensial. Nah, yang pertama kita akan masuk ke kuantor universal terlebih dahulu.
Jadi misalkan PX itu adalah suatu kalimat terbuka, gitu ya. Seperti tadi itu, misalkan 2X plus 3 sama dengan 23, itu kan kalimat terbuka ya. Maka ini X tadi kan anggota himpunan semesta pembicaraan. Pembicaraannya apa? Tergantung kalau kita membicarakan ini suatu manusia, baik itu adalah pernyataan yang berkaitan dengan manusia, maka X itu ya berarti elemen manusia. Kalau kita sedang membicarakan persamaan seperti ini, maka X itu biasanya bilangan gitu ya. Berarti semesta pembicaraannya bilangan, maka X itu biasanya anggota bilangan real gitu. Nah, nanti kita bisa membentuk seperti ini, pernyataan seperti ini. Untuk setiap X elemen S gitu ya, berlaku PX gitu. Ditulis seperti ini. Untuk setiap X elemen himpunan S berlaku PX, atau untuk setiap X PX gitu, langsung boleh. Nah, bacanya bagaimana? Bacanya seperti ini ya. Kalau A kebalik ini dibaca untuk setiap atau untuk semua gitu. Jadi untuk setiap X berlaku PX gitu. Maksudnya adalah yang memiliki sifat PX itu seluruh X di dalam himpunan S. Jadi PX itu berlaku untuk seluruh anggota S karena ini adalah universal gitu ya. Tapi kalau ini eksistens apa namanya? Kalau simbolnya nanti E kebalik, ini namanya eksistensial. Saya lanjutkan di sini dulu. Cara membaca lain selain seperti itu adalah ini. Untuk setiap X berlaku, X mempunyai sifat P, itu juga boleh. Jadi untuk setiap X ini, untuk setiap X berlaku, X mempunyai sifat P, itu juga boleh. Gitu ya. Lah, dan apa namanya, penyebutan istilah kuantor universal itu bisa bermacam-macam. Bisa untuk setiap, bisa untuk semua, bisa untuk tiap-tiap, bisa untuk seluruhnya, dan sebagainya. Jadi yang pokoknya yang semakna dengan itulah ya. Untuk setiap, untuk semua, untuk tiap-tiap, untuk seluruh, itu kan maknanya sama aja. Itu yang universal. Sekarang yang eksistensial. Kalau tadi kan universe itu umum, semuanya, berlaku semuanya, seluruhnya. Kalau eksistensial, eksis itu apa namanya, terdapat gitu ya. Jadi berlaku tidak untuk semuanya. Jadi untuk elemen-elemen khusus, elemen-elemen tertentu, untuk anggota-anggota tertentu. Jadi misalkan PX itu adalah suatu kalimat terbuka dengan X-nya adalah himpunan dari semesta pembicaraan, maka kita bisa membentuk seperti ini. Dibaca bagaimana? Dibaca terdapat X gitu. Kalau yang ini misalkan terdapat X elemen himpunan S yang berlaku atau sehingga berlaku PX gitu. Atau ini terdapat X sehingga berlaku PX, itu juga boleh. Itu ya disebut dengan kuantor eksistensial. Boleh juga dibaca terdapat suatu X, jadi terdapat suatu X, demikian hingga mempunyai sifat P, itu juga boleh. Nah, dan kata terdapat ini, apa namanya, penyebutan kuantor eksistensial ini punya beberapa cara penyebutan juga. Selain terdapat, kita juga bisa menggunakan kata ada X yang berlaku PX, itu juga boleh. Atau untuk suatu juga boleh. Atau beberapa juga boleh. Atau kita mengatakan paling sedikit satu. Untuk paling sedikit satu juga boleh. Karena ini semua ini mempunyai makna bahwa terdapat ya, terdapat elemen di dalam himpunan tersebut yang memiliki sifat PX. Artinya mau terdapat, ada, untuk suatu, beberapa, dan sebagainya, itu intinya sebagian dari elemen di dalam himpunan itu memiliki sifat P atau berlaku PX ini. Itu yang dimaksud dengan kuantor eksistensial, itu ya. Nah, aturan penulisannya bagaimana? Seperti ini, beberapa aturan penulisan. Kalau kita misalkan menulis kuantor untuk suatu kalimat majemuk, misalkan ini kuantor eksistensial yang berlaku untuk konjungsi ya, dan ini bagaimana? Terdapat X, demikian hingga berlaku P dan Q, berlaku PX dan QX gitu. Jadi boleh ditulis seperti ini. Jadi setiap kuantor dan elemennya itu nanti kita beri tanda kurung. Terus yang belakang boleh dikasih kurung siku seperti ini.
atau boleh tanpa kurung, seperti ini juga boleh. Jadi terdapat X, titik boleh, atau kadang-kadang tanpa titik juga nggak apa-apa. PX dan QX gitu boleh. Maksudnya terdapat X yang berlaku PX dan QX gitu ya. Atau untuk setiap juga sama aja, penulisannya sama ya. Untuk setiap X, jika PX maka QX. Bisa ditulis pakai seperti ini, pakai kurung siku, atau tanpa kurung siku boleh pakai titik ini. Untuk setiap X berlaku jika PX maka QX gitu ya. Q sama aja ini, sama aja dengan yang atas ini ya. Oke, ini contohnya. Misalkan semesta pembicaraan kita adalah himpunan real. Kalau kita sudah tahu bahwa semesta pembicaraan himpunan real, kadang-kadang di sini tanpa perlu dikasih himpunan. Tapi kalau belum umum dibicarakan, maksudnya orang itu masih belum jelas semesta pembicaraannya apa, kadang-kadang perlu dituliskan di sini. Jadi nanti di sini ditulis untuk setiap X elemen R gitu ya, R cantik itu maksudnya. Untuk setiap X elemen bilangan real itu maksudnya. Berlaku ini. Jika terdapat Y, demikian hingga Y kuadrat itu kurang dari X, maka untuk setiap Z, X itu lebih besar dari min Z kuadrat. Gitu ya. Nah, bacanya atau cara baca yang lain bagaimana seperti ini? Untuk setiap X berlaku bahwa jika ada suatu Y, ini maksudnya membaca yang ini, jika ada suatu Y, demikian hingga Y kuadrat lebih kecil daripada X itu tadi, ya. Y kuadrat itu lebih kecil daripada X yang mana? X yang untuk semua tadi maksudnya. Maka ini panah ini untuk semua Z atau untuk setiap Z, X tadi itu lebih besar daripada min Z kuadrat. Ya. Atau cara lain seperti ini. Ini sebenarnya ingin mengatakan ini loh sebenarnya lebih singkatnya. Untuk semua X berlaku bahwa jika X itu positif, maksudnya gini kan, kalau ini terdapat Y demikian hingga Y kuadrat itu lebih kecil dari X atau X-nya lebih besar daripada Y kuadrat, itu maksudnya kan X-nya selalu positif. Karena X selalu lebih besar dari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat kan hasilnya selalu positif. Maka kalau X lebih besar dari bilangan kuadrat, maka X-nya itu kan pasti positif, itu maksudnya. Nah, yang ini untuk setiap Z, X itu lebih besar dari min Z kuadrat. Maksudnya Z kuadrat itu kan selalu positif, kalau diminkan maka ini pasti bilangan negatif. Maksudnya X itu selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi sebenarnya notasi ini itu ingin mengatakan bahwa untuk semua X bilangan real itu berlaku bahwa jika X itu positif, maka X itu lebih besar dari setiap bilangan negatif. Setiap bilangan negatif karena di sini ada untuk setiap Z gitu ya. Itu maksudnya. Sederhananya begitu, tapi kadang-kadang penulisan matematisnya Anda mungkin memahaminya perlu sedikit berpikir, perlu loading gitu, nggak apa. Karena daya tangkap orang itu masing-masing tidak sama ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Apa yang penting Anda mau mikir, mau berusaha. Nah, itu atau singkatnya lagi kesimpulannya, kalimat atau simbol matematika tersebut, simbol logika di atas itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa ini setiap bilangan positif itu pasti lebih besar daripada setiap bilangan negatif. Itu intinya sebenarnya. Jadi ini tuh ingin mengatakan bahwa sebenarnya untuk setiap bilangan positif itu pasti lebih besar dari bilangan negatif. Kalau sudah terbiasa membaca nanti akan paham makna yang paling sederhana itu sebenarnya bagaimana sih. Sebenarnya suatu notasi matematika itu ingin mengatakan apa sih gitu ya. Ya kalau kita masih belajar kadang-kadang bacanya kan harus tirik-tirik gitu ya, harus runut dan rigid sampai kita nggak tahu maksudnya gitu ya. Untuk setiap X berlaku jika terdapat Y demikian hingga Y kuadrat lebih kecil dari X, maka untuk setiap Z X lebih besar dari min Z kuadrat. Ini maksudnya apa ya? Padahal maksudnya di sini itu untuk setiap X yang jika X itu bilangan positif itu maksudnya, maka X itu lebih besar dari setiap bilangan negatif, maksudnya seperti itu ya. Nah, itu kemudian sekarang urutan dari kuantor, perhatikan. Di sini misalkan ada dua buah elemen X dan Y dengan dua buah kuantor juga nih, misalkan kalau kuantornya sama-sama eksistensial, terdapat X
terdapat Y, demikian hingga berlaku PXY. Itu bisa X dan Y-nya kita jadikan satu boleh, karena ini sama-sama terdapat ya. Dan dalam seharian mereka berdua ini dalam sebuah himpunan, dalam sebuah semesta pembicaraan yang sama, himpunan yang sama, kita bisa menggabungkan seperti ini. Tapi kalau berbeda ya nggak boleh. Misalkan ini X-nya elemen domain, Y-nya elemen kodomain, ya kita nggak bisa. Jadi kalau misalkan ini X dan Y dalam sebuah himpunan yang sama, kita boleh menggabungkan seperti ini. Jadi terdapat X dan Y, demikian hingga berlaku PXY, itu boleh. Atau begini juga boleh. Ada suatu X dan ada suatu Y, demikian hingga X berada dalam relasi P dengan Y. Maksudnya X berrelasi dengan Y untuk relasi P-nya. Nah, dua kalimat tersebut dikatakan equivalent atau ekuivalen itu sebenarnya kalau dalam bahasa yang kita kenal. Ekuivalen itu disimbolkan ini ya, panah bolak-balik ini. Kalau kita ingin menyatakan dua buah kalimat yang ekuivalen itu kan simbolnya seperti ini ya. Oke, ini kalau kita lihat di sini, kalau sama-sama terdapat, kita boleh membalik juga urutannya. Terdapat X, terdapat Y, berlaku PXY. Itu sama saja dengan terdapat Y, terdapat X, berlaku PXY. Jadi asal sama-sama kuantornya terdapat, sama-sama eksistensial, urutannya dibalik nggak masalah. Terus sama-sama untuk setiap seperti ini, misalkan sama-sama kuantor universal, dibalik juga nggak masalah. Untuk setiap X dan untuk setiap Y berlaku PXY. Atau sama aja untuk semua Y atau untuk semua X berlaku PXY. Itu sama ini karena sama-sama kuantor universal, jadi dibolak-balik urutannya nggak masalah gitu ya. Karena sejenis kuantornya, jadi boleh ditukar. Tapi kalau kuantornya kuantornya berbeda, satunya eksistensial, satunya universal, kita nggak boleh membalik karena nanti maknanya berbeda, gitu ya. Contohnya ini, jadi kalau terdapat X, untuk setiap X terdapat Y, demikian hingga berlaku PXY, itu artinya berbeda dengan terdapat Y, demikian hingga untuk setiap X berlaku PXY, gitu ya. Perhatikan di sini cara membacanya. Cara membacanya aja kalau Anda nggak terbiasa mungkin akan salah sih ya. Kalau ini yang diawali dengan universal dulu baru eksistensial, nanti sedemikian hingganya itu kita taruh di sini di belakangnya terdapat Y ini. Jadi bacanya gini. Untuk setiap X terdapat Y sedemikian hingga Y lebih besar dari X. Gitu. Atau boleh juga diucapkan seperti ini. Untuk setiap X dapat ditemukan suatu Y sehingga Y lebih besar dari X. Jadi sehingga atau sedemikian hingganya itu letaknya di sini. Letaknya di belakang kedua kuantor itu, gitu ya. Ini maksudnya adalah tidak ada bilangan alam terbesar. Jadi kalau ini mengatakan suatu bilangan alam atau bilangan asli, itu maksudnya untuk setiap X terdapat Y, demikian hingga Y lebih besar dari X, gitu ya. Maksudnya kita selalu bisa menemukan Y untuk setiap X. Anda kalau menyebutkan X berapapun, Anda selalu bisa menyebutkan Y di atas X itu. Anda selalu bisa memilih atau menemukan bilangan Y yang lebih besar dari X yang Anda pilih itu. Silahkan aja coba. Mau bilangan asli atau bilangan alam atau bilangan real, silahkan Anda memilih sebuah bilangan, berapapun itu. Yang dipilih itu adalah X, karena ini untuk setiap. Berapapun Anda memilih bilangan itu, maksudnya semua bilangan yang Anda pilih itu nanti, Anda selalu bisa menemukan bilangan Y yang lebih besar dari bilangan yang Anda pilih itu tadi. Jadi Anda nggak bisa menemukan bilangan X yang terbesar itu, nggak bisa. Anda mau menyebut 1 juta, masih ada 1 juta 1. Anda mau menyebut 1 miliar, masih ada 1 miliar 1. Gitu ya. Anda masih mau menyebut 1 triliun, masih ada 1 triliun 1. Gitu. Anda mau menyebut 1 miliar triliun, masih ada 1 miliar triliun 1. Nah, itu masih lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi tidak ada bilangan yang terbesar. Gitu ya. Tidak ada bilangan alam atau bilangan real itu yang terbesar, nggak ada.
Itu lah berbeda dengan yang bawah ini. Kalau kuantor eksistensialnya yang di depan, terus kuantor universalnya di belakang, baca demikian hingga atau sehingganya itu di belakangnya terdapat gini. Jadi nanti gini, terdapat Y demikian hingga untuk setiap X berlaku Y lebih besar dari X. Ini perhatikan di sini. Atau ada suatu Y sedemikian hingga untuk semua X berlaku Y lebih besar dari X. Itu maksudnya adalah apa namanya? Terdapat bilangan alam yang terbesar. Maksudnya ini kan, ada suatu bilangan Y sehingga kalau Anda memilih sembarang bilangan X, jadi setiap bilangan X yang Anda pilih itu dia selalu lebih kecil dari Y kan gitu bahasanya. Atau Y tadi Y yang terdapat tadi itu selalu lebih besar dari bilangan yang Anda pilih berapapun bilangan itu. Nah, kalau dalam dunia nyata tentunya yang bawah ini nggak betul. Tentunya yang bawah ini kan tidak berlaku ya, karena kita nggak bisa menemukan Y. Silahkan Anda cari berapa sih Y, demikian hingga untuk setiap X yang dipilih orang, berapapun X itu, Y yang Anda temukan tadi itu selalu lebih besar dari semua X itu tadi, kan nggak ada. Jadi kenyataannya nggak ada maksudnya, tapi bacanya seperti ini gitu kan ya. Bacanya makna dari notasi ini adalah terdapat bilangan alam yang terbesar. Siapa itu? Yaitu Y itu tadi gitu kan ya. Kalau urutannya seperti ini maknanya adalah terdapat bilangan alam terbesar yaitu Y. Sehingga Y itu selalu lebih besar dari bilangan X berapapun gitu. Nah, itu maksudnya ada bilangan yang terbesar. Tapi kalau yang atas tadi itu maksudnya tidak ada bilangan alam terbesar. Karena setiap X berapapun yang kita pilih pasti kita bisa menemukan Y yang lebih besar dari X itu kan gitu. Jadi kalau kuantornya itu berbeda, satu eksistensial, satu universal seperti ini, dibalik itu maknanya sudah sangat berbeda. Jadi nggak boleh ya, kalau kuantornya berbeda, Anda nggak boleh membalik urutannya. Kalau yang seperti ini ya sudah seperti ini. Setiap X terdapat Y berlaku bla bla bla. Seperti ini ya, ini punya makna sendiri, terdapat Y demikian hingga untuk setiap X berlaku bla bla bla. Jadi tidak boleh dibalik. Tapi kalau kuantornya sama seperti sebelumnya tadi itu, kita boleh membalik urutannya. Itu ya. Itu aturan penulisan kuantor. Perlu hati-hati ya. Nah, sekarang kalau yang bawah tadi, misalkan sekarang diambil semesta pembicaraannya supaya kalimat terdapat Y demikian hingga untuk setiap X itu PXY menjadi benar, itu kalau semesta pembicaraannya kita batasi. Misalkan diambil semesta pembicaraannya hanya himpunan bilangan asli atau bilangan alam dari 1 sampai dengan 10 itu ya. Kemudian relasinya adalah relasi lebih besar sama dengan. Nah, kalimat itu mengatakan ada suatu anggota yang lebih besar atau sama dengan anggota-anggota lainnya gitu ya. Itu menjadi benar karena ada bilangan yang selalu lebih besar yaitu 10. Jadi kalau bilangannya dibatasi 1 sampai 10, maka selalu pasti kita bisa menemukan anggota yang selalu lebih besar atau sama dengan anggota-anggota yang lainnya. Atau ya, jadi berlaku salah satu ya. Itu adalah bilangan 10 itu tadi. Itu maksudnya. Dan keduanya pun juga benar. Jadi kalau universalnya di depan pun juga akan jadi benar. Jadi untuk setiap X terdapat Y. Jadi untuk setiap bilangan yang kita pilih dari 1 sampai 10, kita bisa menemukan Y yang lebih besar atau sama dengan bilangan itu. Gitu. Berarti kan selalu bisa. Anda mau memilih bilangan sembarang bilangan berapapun, 1 sampai dengan 10, kita selalu bisa menemukan suatu bilangan Y yang lebih besar atau sama dengan bilangan itu kan gitu. Ya 10 itu kalau Y-nya ya 10 itu tadi. Gitu ya. Jadi kalau ini dibolak-balik relatif hampir sama maknanya karena dibatasi semesta pembicaraannya. Tidak infinite ya, tapi ini masih finite ya. Nah, sekarang bagaimana mengingkar atau menegasikan kalimat yang berkuantor? Salahnya seperti ini. Jadi kalau kita punya seperti ini,
Untuk setiap X berlaku PX, ini kalau dinegasikan menjadi terdapat X, jadi yang untuk setiapnya berubah menjadi terdapat, universalnya berubah menjadi kuantor eksistensial, PX-nya dinegasikan, jadi sifatnya dinegasikan. Jadi kalau negasi dari untuk setiap X berlaku PX menjadi terdapat X yang tidak berlaku PX gitu ya. Dan sebaliknya kalau terdapat X yang berlaku PX gitu, kalau dinegasikan menjadi untuk setiap X berlaku tidak PX gitu ya. Atau untuk setiap X tidak berlaku PX itu. Contohnya ini. Perhatikan kalimat di sini. Untuk setiap X dan untuk setiap Y, jika X tidak sama dengan Y, maka terdapat Z sedemikian hingga berlaku GXYZ kan gitu bacanya ya. Ini untuk setiap X dan untuk setiap Y, jika X tidak sama dengan Y, maka terdapat Z demikian hingga berlaku GXYZ gitu. Nah, ingkaran dari kalimat ini adalah ini. Cara mengingkar, Anda ingkar dari luar gitu ya. Bisa dari luar masuk ke dalam sedikit demi sedikit gitu. Biar nggak bingung nanti. Jadi kita ingkar dulu kuantor yang paling depan dulu. Untuk setiap menjadi terdapat. Terus belakangnya kan sesuai aturan tadi kan, untuk setiap menjadi terdapat, terus belakangnya dinegasikan. Berarti belakangnya sisanya ini dinegasikan semua. Terus ini masih ada kuantor lagi, untuk setiap lagi dinegasikan menjadi eksistensial lagi. Setiap menjadi terdapat. Terus sisanya yang belakang dinegasikan. Gitu ya. Terus ini negasi dari apa? Ini kan bentuknya implikasi. Jika X tidak sama dengan Y, maka terdapat Y, terdapat Z, bla bla bla. Lah, ingkaran dari implikasi P maka Q kan menjadi P dan tidak Q kan. Berarti yang depan tetap ini X tidak sama dengan Y, terus dan tidak Q, berarti dan tidak terdapat Z demikian hingga berlaku GXYZ. Nah, ingkaran dari terdapat Z demikian hingga berlaku GXYZ itu terdapatnya menjadi untuk setiap gitu ya. Kemudian berarti untuk setiap Z tidak berlaku GXYZ. Jadi ingkaran terakhir gitu ya. Ingkaran terakhir maksudnya setelah kita ingkar secara sempurna dari kalimat awal ini menjadi apa? Menjadi ini. Terdapat X dan terdapat Y demikian hingga X tidak sama dengan Y dan untuk setiap Z tidak berlaku GXYZ. Itu caranya mengingkar suatu kalimat majemuk yang sangat panjang. Hati-hati, pelan-pelan itu ya, satu persatu dulu kita ingkar sesuai aturannya, harus hati-hati ya. Lah ini dari buku yang di Spada itu. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kalau Anda mendapatkan kuantornya seperti ini nanti, jadi untuk setiap X lebih besar dari 2, ini kalau dinegasikan, dia berubah menjadi terdapat X lebih besar dari 2. Ingat ya, jadi tanda lebih besar lebih kecilnya tidak diingkar, karena ini bukan tanda dari sifat, tanda untuk menyatakan sifat dari pernyataannya, bukan. Ini masih tanda himpunan dari kuantor itu, gitu maksudnya. Ini masih jadi satu rangkaian dengan kuantornya, jadi nggak perlu diingkar. Nanti yang diingkar belakangnya. Jadi untuk setiap X lebih besar sama dengan 2, apa sifatnya gitu ya. Untuk setiap X lebih besar sama dengan 2, PX gitu misalkan, maka nanti ingkarannya menjadi ini, terdapat X lebih besar sama dengan 2, tidak PX gitu maksudnya. Jangan diingkar menjadi seperti ini. Jadi kalau kuantornya seperti ini, jangan diingkar menjadi seperti ini. Terdapat X lebih kecil 2, ini jadi salah nanti. Gitu ya. Karena ini X lebih besar 2 dan X lebih kecil 2 itu sudah himpunan yang berbeda. Ingat ya. Ini hati-hati, ini sering salah di sini. Jadi kalau di dalam kuantor itu ada ini, ada tanda lebih besar atau lebih kecil gitu, atau mungkin bahkan sama dengan gitu. Tapi tandanya berada dalam rangkaian kuantornya, yang masih satu dalam kurung dengan kuantornya, jangan diingkar tandanya. Yang diingkar kuantornya saja. Ya. Jadi kalau untuk setiap menjadi terdapat. X lebih besar 2 tetap X lebih besar 2. Nanti yang diingkar belakangnya lagi, belakangnya ini sifatnya apa itu baru diingkar, itu ya. Misalkan gini. Untuk setiap X lebih besar 2, X bilangan positif itu misalkan. Kan betul kan ya? Jadi untuk setiap X lebih besar 2, X bilangan positif itu.
Nah, nanti kalau diingkar, ininya tetap lebih besar 2. Jadi terdapat X lebih besar 2, sedemikian hingga X negatif. Itu ingkarannya. Maka yang tadi benar menjadi salah gitu ya. Tapi kalau diingkar jadi seperti ini, tadi benar tetap benar, padahal ingkaran itu harusnya nilai kebenarannya berubah. Misalkan ini, untuk setiap X lebih besar 2, X positif. Itu betul. Kalau kita ingkar menjadi yang ini, terdapat X yang lebih kecil dari 2, X negatif. Kan betul lagi. Memang terdapat X yang lebih kecil dari 2, yang X itu negatif. Masa ingkarannya benar, diingkar benar lagi kan nggak boleh. Kalau ingkarannya benar, diingkar harus jadi salah gitu ya. Ingat, ini hati-hati di sini ya. Ini sebaliknya saja, ini sama aja. Jadi kalau terdapat X lebih besar 2, diingkar menjadi untuk setiap X lebih besar 2. Jadi yang diingkar hanya kuantornya. Tandanya jangan dibalik. Itu ya. Sering salah di sini, hati-hati. Nah, terus selain kuantor universal dan kuantor eksistensial, ada kuantor yang lain, yaitu adalah ini, eksistensial khusus gitu ya. Jadi dikasih tanda pentung, itu maksudnya terdapat dengan tunggal, berarti adanya hanya satu saja gitu, misalkan. Jadi X-nya itu unik. Unik itu kalau dalam bahasa Inggris itu maksudnya kan tunggal ya, tidak ada yang lainnya, itu maksudnya. Jadi terdapat dengan tunggal X yang berlaku sifat PX gitu. Misalkan apa ya contohnya ya, terdapat dengan tunggal bilangan 0 gitu ya, sehingga berlaku sembarang bilangan ditambah dengan 0 sama dengan bilangan itu sendirian gitu ya. Itu kan yang berlaku sifat seperti itu hanya bilangan 0 saja kan. Bilangan yang ditambah dengan 0 hanya sama dengan bilangan itu sendiri, itu kan hanya berlaku untuk bilangan 0 saja. Jadi terdapat dengan tunggal gitu. Jadi kalau ada setelah eksistensial dikasih tanda pentung, itu maksudnya ada di dalam himpunan itu dan adanya hanya satu gitu. Tidak ada yang lainnya, itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau tanpa tanda pentung, itu maksudnya boleh satu saja, boleh 2 saja, boleh 3 saja, boleh 4 saja, dan seterusnya. Misalkan kalau kita bicara ini dalam konteks mahasiswa, misalkan terdapat dengan tunggal mahasiswa yang berasal dari Kalimantan misalkan. Karena memang di dalam anggota himpunan kelas itu hanya ada satu orang mahasiswa yang berasal dari Kalimantan, misalkan seperti itu. Maka harus dikasih tanda pentung karena terdapatnya hanya satu. Meskipun tanpa tanda pentung pun juga boleh sih, ini hanya mempertegas sih, gitu ya. Tapi kalau misalkan terdapat mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa misalkan, nah itu karena dari Jawa itu banyak, maka tanpa nggak boleh dikasih tanda pentung karena yang dari Jawa itu tidak hanya satu, tapi juga tidak semuanya gitu ya. Jadi juga tidak pakai universal, juga tidak pakai tanda pentung, gitu. Karena bisa 2 orang, bisa 1 orang, bisa 3 orang, dan seterusnya. Itu kuantor yang lebih khusus dari eksistensial, dikasih tanda pentung di belakangnya E terbalik ini, dibaca terdapat dengan tunggal X yang mempunyai sifat P, gitu maksudnya ya. Nah ini bagaimana menyatakan suatu pernyataan atau definisi tertentu dengan menggunakan kuantor. Jadi kalau tadi kan kita selalu bicara kuantornya dulu, maknanya apa. Sekarang kalau dibalik, ada kalimat atau ada pernyataan disuruh membuat suatu kuantornya. Nah ini contohnya. Perhatikan contohnya, ini hati-hati kalau nanti ya, karena kita salah sedikit memahaminya atau salah menulis kuantornya, maknanya berbeda. Perhatikan di sini, yang dalam tanda kutip ini, ada suatu bilangan real X yang bernilai positif dengan sifat P. Lihat baik-baik di sini, dipahami baik-baik. Ada suatu bilangan real X yang bernilai positif, gitu. Jadi X yang bernilai positif, ada suatu bilangan real X yang bernilai positif. Jadi ada suatu bilangan nilai X itu bernilai positif dengan sifat P, itu ya. Berarti itu sama makna dengan seperti ini. Kalimat tersebut mempunyai arti bahwa terdapat suatu bilangan real X yang sekaligus positif dan mempunyai sifat P. Berarti kita menulisnya dalam bentuk seperti ini.
terdapat X elemen bilangan real gitu ya. Maksudnya terdapat bilangan real yang bernilai positif, berarti X itu lebih besar 0 dengan sifat P, berarti S lebih besar 0 dan PX gitu. Jadi pakainya ini kuantor, pakainya tanda konjungsi dan terdapat X elemen bilangan real, X positif dan X memiliki sifat P gitu. Jadi penulisannya pakai konjungsi seperti ini. Terdapatnya ini terdapat X elemen R, itu maksudnya terdapat bilangan real X itu, terdapat X elemen bilangan real yang bernilai positif dan mempunyai sifat P, itu maksudnya begitu. Lah, berbeda dengan yang ini. Semua bilangan real X yang positif mempunyai sifat P. Kalau tadi kan terdapat ya, sekarang semua bilangan real yang positif mempunyai sifat P. Nah, seolah-olah yang berubah di sini kan hanya kuantornya saja. Kalau di sini tadi ada suatu bilangan real X yang positif dengan sifat P, nah di sini, di sini semua bilangan real X yang positif mempunyai sifat P. Seolah-olah yang berubah kan hanya kuantornya. Jadi kan kalau kita tidak hati-hati, kita hanya akan merubah kuantornya seperti ini. Jadi yang awalnya kita tulis seperti ini tadi, terdapat X elemen bilangan real, X lebih besar 0, dan PX, kita hanya merubah ekstensial menjadi universal saja menjadi ini. Untuk setiap X elemen bilangan real, X lebih besar 0, maksudnya X positif, dan PX. Padahal ini beda maknanya dengan yang ingin ditulis ini tadi, beda. Kenapa? Karena kalau seperti ini, itu maknanya bagaimana? Maknanya ini. Kita mengatakan bahwa semua bilangan real itu adalah positif dan mempunyai sifat P gitu. Jadi berbeda sekali ya ini dengan ini ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya untuk setiap X bilangan real, X itu positif dan mempunyai sifat P. Padahal kenyataannya semua bilangan real itu kan tidak semuanya positif. Ada bilangan real yang negatif, ada bilangan 0 yang tidak negatif dan juga tidak positif, itu kan ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam seperti ini itu salah, ini tidak mewakili kalimat ini. Terus bagaimana yang benar? Yang benar seperti ini. Justru kita menggunakan implikasi. Mohon maaf panahnya ini harusnya double panah ya. Kita menggunakan implikasi harusnya ini. Untuk setiap X bilangan real, jika X positif, jika X lebih besar 0, maka berlaku sifat PX. Nah, ini senada atau semakna dengan ini. Maksudnya semua bilangan real X yang positif mempunyai sifat P. Maksudnya kan yang punya sifat P kan hanya yang X positif saja. Itu maksudnya. Berarti nulisnya seperti ini. Untuk setiap bilangan real, jika X positif, baru mempunyai sifat P. Kalau yang selain bilangan positif bagaimana? Ya belum tentu punya sifat P, itu maksudnya seperti itu. Itu ya, hati-hati di sini. Jadi meskipun seolah-olah hanya berubah kata-kata ada suatu menjadi semua, tapi bukan berarti penulisan nanti dalam kuantornya, dalam notasi matematikanya hanya berubah kuantornya, enggak. Kata hubungnya di sini hati-hati juga. Ini akan menentukan kebenarannya, gitu ya. Itu yang perlu dicatat. Itu ya. Sampai sini dulu penjelasannya, nanti yang lain bisa Anda baca, bisa Anda pelajari lebih dalam lagi di dalam file materi yang sudah di-search pada itu. Nah, dari sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, nggak usah bekewoh, monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan malu tanya sekarang ya, nanti kalau malu nanti besok-besok Anda bingung nanti. Kalau dari yang saya jelaskan, misalkan dari buku yang Anda baca tadi, yang sudah Anda pelajari sendiri, ingin Anda tanyakan nggak apa-apa, silakan. Izin bertanya Pak. Siapa ini, Mas siapa? Muhammad Nazif Abda. Oke, yang mana Mas? Tadi yang apa tidak boleh dibalik itu Pak? Tidak boleh dibalik itu Pak? Oh ya, tidak boleh dibalik ya. Yang beda. Yang tidak boleh dibalik tandanya ini? Yang sebelumnya lagi Pak. Oh, sebelumnya lagi yang ini ya. Nah itu yang ini ya. Jadi antara kuantor universal dengan ekstensial nggak boleh dibalik ini ya Mas ya? Ya. Gimana? Nah, itu kan kalau di situ kan yang
kalimat pertama itu yang setiap X, Iya. lalu yang kuantor eksistensial itu Pak, itu kan untuk apa dibacanya untuk setiap X dapat ditemukan suatu Y sehingga Y lebih dari X. Itu kan berarti artinya bahwa tidak terdapat bilangan alam terbesar gitu kan Pak? Ya betul Mas. Mas. Nah yang di kalimat yang bawahnya itu kan Ini. kuantor eksistensialnya di depan itu Pak. Itu kan di depan ada suatu Y demikian sehingga untuk semua X berlaku Y lebih dari X. Nah itu kan artinya maksudnya Mbak. Mana? Mengatakan maksudnya itu kan juga sama Pak, mengatakan bahwa terdapat dan alam terbesar juga Pak. Nah itu kan yang atas itu ingin mengatakan tidak terdapat bilangan alam terbesar, tapi yang bawah ingin mengatakan terdapat bilangan alam terbesar, itu maksudnya Mas. Gimana? Gitu. Ya siap-siap Mas. Ya siap-siap Pak, paham Pak. Nah, yang atas ini tidak terdapat loh, ini ada kata tidak ya, hati-hati ya. Iya, mungkin nggak lihat. Yang atas itu maksudnya tidak ada bilangan alam terbesar, karena setiap X yang kita pilih pasti selalu ada Y yang lebih besar dari X itu maksudnya. Paham ya Mas? Oh siap Pak, paham Pak. Jadi Terima kasih Pak. Jadi kan bacanya gini, oke saya jelaskan lagi nggak apa. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang ini tadi, setiap X yang dipilih, setiap X berapapun selalu bisa ditemukan Y, sehingga Y itu lebih besar dari X yang dipilih tadi. Berarti kan mau dipilih X berapapun selalu ada Y yang lebih besar dari X itu kan gitu intinya. Dengan demikian maka tidak ada bilangan terbesar, itu nggak ada, karena selalu ada Y di atas bilangan X yang dipilih itu. Nah, tapi yang bawah ini Y-nya sudah ditaruh di awal dulu. Jadi ada suatu Y dulu. Ada suatu Y sehingga untuk setiap X berapapun Y itu lebih besar dari X itu gitu. Jadi terdapat Y ditentukan dulu sekian, Y ini ditentukan dulu sekian, sehingga untuk setiap X berapapun Y selalu lebih besar dari X yang berapapun itu. Itu kan berarti maknanya ada Y yang terbesar itu. Ada Y yang lebih besar dari semua bilangan berapapun itu. Jadi maknanya berbeda. Yang atas mengatakan tidak ada bilangan terbesar, tapi yang bawah mengatakan bahwa ada bilangan terbesar yang lebih besar dari bilangan berapapun, yaitu Y. Jadi ini berbeda makna. Paham ya? Tadi yang tanya Mas siapa tadi? Siapa? Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Apa? Monggo yang lain kalau mau ada yang ditanyakan jangan bingung, jangan malu bertanya, nanti biar Anda semakin paham, nggak tambah bingung. Silakan, mau ada yang tanyakan? Masih pada nyambung ya? Halo? Nyambung Pak. Nyambung Pak. Oke. Tinggal tidur nanti saya. Sore-sore gini ya, capek-capek, ngantuk-ngantuk gitu. Enaknya tidur, istirahat ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, nggak usah sungkan. Apa sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya, saya senang sekali. Sudah, Pak. Bisa langsung. Sudah paham. Sudah ya? Sudah. Wih, mantap. Sudah paham ini bener loh ya. Nanti kalau ada soal-soal, berarti nggak boleh ada yang salah kalau sudah paham semua. Ini yang di Spada ya ini ya. Di sini ada contoh-contoh soal kayaknya. Kita cek. Di sini ada contoh soal. Nah, ya ini. Nomor 2, coba nomor 2 aja. Nomor 2 ini saya tanya satu persatu ya. Ini absen ganjil genap ya? Ada ya? B itu genap biasanya. Genap Pak. Nah, oke. NIM 2 ada ini, 002. M01 020 002 ada? Iya, Pak. Oke, Mbak siapa ini? Abigail, Pak. Oh, Mbak Abigail. Mbak yang A, Mbak, sebab ini kan which of the following are true? Maksudnya mana pernyataan yang benar? Atau sebut saja lah. Nanti saya ingin tanya pernyataan itu benar atau salah gitu aja. Yang A sekarang.
Semesta pembicaraannya ini yang belakang ini, semesta pembicaraannya ini bilangan real. Tolong ini dibaca Mbak Abigail, bacanya gimana ya? Untuk semua X, X plus 1, sedemikian hingga X plus 1 lebih besar sama dengan X. Itu ya. Itu benar apa salah? Menurut saya salah, Pak. Kenapa? Karena itu ada tanda lebih besar sama dengan, berarti ada kemungkinan X plus 1 nanti hasilnya sama dengan X-nya itu sendiri. Memangnya kalau seperti ini dibaca bagaimana tuh? Dibaca lebih besar dan sama dengan apa lebih besar atau sama dengan? Lebih besar atau sama dengan. Kalau atau itu hanya berlaku salah satu apa harus keduanya? Salah satu, Pak. Nah, berarti boleh nggak berlaku lebih besar saja? Boleh. Berarti benar atau salah? Benar, Pak. Fokus. Gitu ya. Jadi ini untuk setiap X mana? X maksudnya X bilangan real ini. Untuk setiap X bilangan real berlaku X plus 1 itu lebih besar atau sama dengan X. Jadi atau Mbak ini Mbak. X plus 1 lebih besar atau sama dengan X. Berarti boleh nggak? Atau boleh. Itu harus keduanya berlaku atau boleh salah satu saja? Boleh salah satu kalau atau. Nah ya. Kan ini dibaca lebih besar atau sama dengan kan? Bukan dibaca lebih besar dan sama dengan kan? Iya, Pak. Nah, itu ya. Berarti jawabannya ini benar atau salah? Benar, Pak. Oke. Itu ya. Terus saya loncat aja. NIM 08 ada nggak? 008. Ada, Pak, saya. Mbak siapa? Alifah. Mbak Alifah. Yang B coba Mbak dibaca Mbak. Untuk ada setiap X ada suatu X berlaku 2X plus 3 sama dengan 5X plus 1. Ini semestanya bilangan apa? Nah, itu apa? Bilangan apa? Itu bilangan apa? Itu bilangan apa ya? Natural number apa? Asli, bilangan asli. Apa? Asli atau bilangan alam, sama aja kan? Iya. Itu bilangan yang kayak gimana sih Mbak, bilangan asli itu? Dimulai dari 0, dimulai dari 1. 1 terus? Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini benar nggak pernyataan ini? Salah, Pak. Kenapa, Mbak? Karena kan kalau misal saya masukkan angka 1, itu hasilnya sama. Tapi kalau misal saya masukkan angka 2, sama, benar deh, Pak, maaf. Gimana? Tidak deh, Pak, salah. Ini kalau salah apa benar? Salah. Salah karena apa? Karena kalau misalnya saya masukkan angka selain angka 1 itu berbeda, Pak, hasilnya. Memangnya kalau 1 sama? Tidak juga deh, Pak. Gimana? Iya, saya salah masukkan jawabannya. Tapi jawabannya apa? Salah, Pak. Ini salah? Iya. Salah alasannya? Alasannya karena kalau misal dimasukkan nilai untuk pengganti X-nya itu nggak sama, Pak. Jawabannya kanan sama kiri. Berarti tadi Anda belum paham maksudnya ya? Tadi ditanya semuanya nggak paham, belum diam aja ya Anda ya, tapi nggak apa-apa sih. Namanya aja proses ya. Ini maksudnya gimana sih? Mungkin jawaban Anda mungkin Anda mengatakan pernyataan ini salah itu jawaban Anda mungkin benar, tapi alasannya yang mungkin tidak tepat. Perhatikan di sini. Ada suatu X yang berlaku 2X plus 3 itu sama dengan 5X plus 1. Jadi supaya pernyataan ini menjadi benar, itu kan yang penting ada X saja, itu enggak? Yang NIM-nya 006 siapa coba?
NIM-nya 006. Saya, Pak. Wah, cewek rapi. Siapa namanya, Mbak? Aisyah. Mbak Aisyah. Ada apa namanya? Idem nggak dengan Mbak tadi sebelumnya Alifa? Apa punya jawaban sendiri? Benar. Benar maksudnya benar apa? Benar jawabannya Alifa atau menurut Anda ini benar? Menurut saya itu benar, Pak. Benar karena apa, Pak? Karena kan 2x plus 3 sama dengan 5x plus 1. Gimana ya, Pak? Gimana? Tanya saya loh. Itu nanti jawabannya juga ganjil. Ganjil gimana maksudnya, Mbak? Itu gimana, Pak? Bingung ngomongnya. Anda paham nggak maksudnya ini? Anda paham nggak maksudnya kalimat ini? Coba dibaca. Untuk terdapat X sedemikian hingga untuk kalau terdapat untuk. Terdapat X sedemikian hingga 2x plus 3 sama dengan 5x plus 1. Maksudnya tahu itu? Maknanya tahu nggak? Iya, Pak. Maknanya apa coba? Bingung ya? Agak bingung gitu, Pak. Oke, baiklah. Yang NIM 14 ya, NIM 14. Saya, Pak. Lagi Mbak siapa? Atifah. Atifah ya? Iya. Tadi Alifah, sekarang Atifah. Jawaban Anda, Mbak, ini benar atau salah yang B? Benar, Pak. Karena apa, Mbak? Alasannya apa Anda mengatakan benar? Benar, Pak. Alasannya apa Anda mengatakan benar? Kan kita perlu menyampaikan alasannya. Halo? Atifah? Iya, Pak. Gimana? Benar? Yakin jawabannya benar ya? Iya. Kok diam? Benar? Iya. Lah, alasannya apa sekarang? Anda mengatakan ini benar, alasannya apa coba? Mungkin ada salah satu nilai X dari natural number itu ada yang benar. Itu alasan Anda. Berapa X-nya? Kan Anda berarti bukan mungkin. Kalau Anda mengatakan benar itu berarti jangan bilang mungkin. Kalau mungkin itu masih ketidakpastian. Kalau kita yakin pernyataan ini benar, ya kita harus mengatakan pasti ada, Pak, gitu toh ya. Pasti ada satu bilangan yang memenuhi ini yang gitu toh. Iya. Iya. Ya. Lah berarti kalau pasti ada berapa bilangan itu tuh ya. Kalau pasti ada berarti bisa disebutkan. Kalau baru mungkin lah kita masih harus dicari karena masih bisa ketemu, bisa tidak. Ya kalau kita mengatakan pasti ada, berarti harusnya sudah ketemu. Nah, Anda sudah ketemu belum? X-nya berapa? 2/3, Pak. X-nya yang memenuhi ini 2/3 ya? Halo? Iya. Nah, terus dengan alasan itu Anda mengatakan ini benar? Iya, Pak. Oke. Yakin ya? Berarti itu jawabannya Anda. Jawaban Anda ini benar karena terdapat X yang memenuhi ini yaitu 2/3. Gitu maksudnya, ya Mbak? Iya, Mbak.
Oke, lanjut dulu ke NIM 18. Ada nggak ini? Saya, Pak. Mbak cewek lagi. Mbak siapa? Cynthia, Pak. Cynthia? Iya, Pak. Mbak Cynthia, idem dengan Mbak Atifah tadi? Kenapa, Pak? Idem dengan Mbak Atifah, masih yang B, masih yang B. Oh. Anda idem dengan jawaban sebelumnya? Kalau X-nya, iya. Cuman menurut saya, itu termasuknya real numbers, bukan sih, Pak? Ya ini kan sudah saya sampaikan tadi. Semesta pembicaraannya disebutkan di belakang ini. Kalau saya, itu salah, Pak. Salah karena apa? Karena kan X-nya itu 2/3. Itu tuh bukan natural numbers, Pak. Tapi real numbers. Oke, alasannya itu ya? Iya, Pak. Itu alasan saya. Oke, sehingga berarti Anda mengatakan poin B ini benar atau salah? Salah, Pak. Oke, gitu ya? Iya, Pak. Ini siapa tadi? Cynthia ya? Cynthia Rizky Ramdiani, Pak. Cynthia Rizky. Nomor 12 ada nggak nomor 12? NIM 12. Halo, NIM 12 masih ada di sini? Masih, Pak. Maaf, Pak. Tadi susah mikrofonnya. Ini nomor 12? Ya, Pak. Saya. Siapa namanya? Amelia Herdiana. Amel. Hah? Amel, Pak. Oh, Amel. Ya. Mbak Amel sepakat dengan Cynthia apa sepakat dengan Atifah? Saya sepakat dengan Cynthia. Cynthia yang mana berarti? Jawabannya B ini salah apa benar? Salah. Yang B itu pernyataannya salah. Karena apa? Karena nanti X-nya itu kan 2/3. 2/3 bukan merupakan natural numbers. Itu alasannya ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu ya, jadi pernyataan ini salah. Kenapa? Karena kita lihat dulu semesta pembicaraannya apa. Semesta pembicaraannya di sini adalah natural number. Bilangan alam, bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Lah, di sini mengatakan berarti kan ada suatu bilangan asli itu maksudnya. Ada suatu bilangan asli sedemikian hingga berlaku 2x plus 3 sama dengan 5x plus 1. Gitu ya. Tadi yang pertama kali siapa? Lupa namanya saya tadi itu. Anda sudah menjawab ini salah, tapi alasannya kita nggak bisa memberikan. Jadi kalau kita anak matematika sedang berbicara logika matematika seperti ini, yang pertama kita harus bisa menentukan benar salahnya. Yang kedua kita harus tahu alasannya. Alasannya harus tepat gitu ya. Harus tepat sesuai dengan kondisinya, dengan keadaannya. Jadi pernyataan ini salah. Kenapa? Karena ini menyebutkan ada suatu atau terdapat natural number, terdapat X, suatu bilangan alam yang berlaku 2x plus 3 sama dengan 5x plus 1. Padahal kenyataannya tidak ada bilangan alam yang memenuhi ini. Bilangan alam tadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang memenuhi ini itu nggak ada. Karena yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan berapa tadi? 2/3. Sedangkan 2/3 itu bukan bilangan alam, itu maksudnya. Itu jadi ternyata masih ada beberapa yang belum paham sekali. Jadi Anda tolong jangan ini ya, jangan sungkan, jangan takut, tenang saja, saya nggak akan marah kalau Anda tanya. Kalau masih ada yang Anda bingungkan, ditanyakan saja, biar nanti, apalagi gini kita pertemuannya kan online seperti ini. Kita nggak bisa bertemu setiap saat, nggak bisa bertanya secara tatap muka. Itu kan kalau di kelas kan bertanya jauh lebih enak, jelaskan pakai papan tulis gitu ya. Tapi kalau apa namanya menjelaskan secara lisan seperti ini memang kadang-kadang secara apa namanya hanya voice gitu aja. Kadang kan tidak semua orang, ada orang-orang yang tipe pembelajarannya itu visual gitu ya. Ada yang visual sekaligus auditory, yang karungoke ya harus melihat penjelasan itu ya. Nah, kalau yang auditory saja ini enak sekali. Kalau yang tipe belajarnya auditory biasanya dijelaskan secara lisan seperti ini, mendengar itu aja sudah bisa paham gitu ya. Nah, sekarang next yang berikutnya. Tadi nomor absen nomor 4004 saya belum. Siapa namanya? Ada, Pak. Mbak siapa? Adel Bella. Panggilannya? Adel. Mbak Adel ya? Iya. Oke, Mbak, yang sekarang yang C, Mbak. C bacanya gimana ini, Mbak? Ada bilangan X sehingga X kuadrat
tambah 1 sama dengan 2X. Menurut Anda benar atau salah, Mbak? Benar. Benar. Alasannya apa, Mbak? Karena beberapa bilangan real numbers itu jika dimasukkan ke dalam persamaan tersebut benar. Contohnya? 0. 0 benar ya? Berapa nilainya kalau 0 ini? Berarti 1 sama dengan 1. Terus nilai lagi? Jika 1 yang dimasukkan, 2 sama dengan 2. Oke, jadi ada itu boleh 1, boleh lebih dari 1 ya. Yang penting ada bilangan real yang memenuhi persamaan ini, gitu ya. Paham ya? Insya Allah. Oke. Tadi nomor NIM 2 sudah, nomor NIM 4 sudah, NIM 6 tadi sudah belum ya? NIM 006. Sudah, Pak. Sudah ya. 08 sudah ya tadi ya. 010 sekarang. Siapa 010? Saya, Pak. Mbak siapa? Aliza. Aliza. Iya. Kalau suaranya kecil sekali. Anda pakai apa ini? Sudah terdengar, Pak? Sudah, tapi kecil sekali, Mbak. Coba didekatkan dengan mikrofonnya. Sudah, Pak? Sudah, itu ya. Mantap, semangat juga ini. Mbak, yang D ini bacanya gimana, Mbak? Terdapat X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2, terus bilangan rasional. Ya, maksudnya rasional itu semesta pembicaraannya ya. Kalau Anda mau baca ini, bacanya harusnya di depan tadi. Terdapat X bilangan rasional sehingga berlaku ini, gitu ya. Iya. Menurut Anda benar atau salah, Mbak? Malah hilang suaranya. Halo? Ya, benar, Pak. Bentar apa benar? Benar. Benar. Alasannya? Karena salah ding, Pak, salah. Ya, salah karena apa? Karena menurut saya tidak X-nya itu ditemukan tapi bukan bilangan rasional. Berapa tuh X-nya memang? Akar 2. Akar 2 rasional apa bukan? Bukan. Halo? Bukan ya, Mbak? Kalau tidak salah bukan, Pak. Kalau tidak salah ya. Oke, nggak apa sih. Tapi Anda yakin akar 2 rasional apa bukan? Menurut keyakinan Anda? Bukan. Anda ingat rasional itu apa? Lupa ya? Lupa, Pak. Nggak apa. Jawaban Anda benar meskipun Anda lupa. Oke, jadi rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Dalam bentuk pecahan P per Q. Dengan P-nya bulat, Q-nya juga bulat. Q-nya tidak boleh 0. Itu maksudnya bilangan rasional. Kalau akar 2 tidak bisa kita jadikan dalam bentuk P per Q karena kita nggak bisa memilih P dan Q yang sama-sama bulat sehingga P per Q itu sama dengan akar 2 itu nggak ada, gitu ya. Baik. Nomor 10 sudah, 12 ini sudah belum ya? NIM 12 ya? Sudah, Pak, sudah. 14? Sudah belum tadi ya? Sudah, Pak, tadi. Sudah, Pak. 16 sudah? Halo? Belum, Pak. Belum, Mbak siapa ini? Cesafani. Siapa? Cesafani. Panggilannya?
Panggilannya siapa, Mbak? Oh, malah hilang nama panggilan. Halo? Kok hilang malah? Nomor 16 itu siapa? Halo? Cesafani. Iya, Pak. Oh, maaf Pak, tadi terputus sinyalnya. Oke, iya. baik. Mbak Cesafani panggilannya Fani. Iya, Pak. Fani. Fani. Mbak, yang Mbak sekarang, Mbak, tolong dibaca, Mbak. Sebentar, Pak. Ini sinyalnya kurang bagus, jadi belum terlihat. Oh, belum kelihatan menunya ya. Sudah terlihat, Pak. Ini udah. Ya, yang Mbak. Itu dibaca untuk suatu X bilangan real, X kuadrat sama dengan 2. Benar apa salah, Pak? Menurut saya itu... Sebentar, Pak. Itu benar, Pak. Karena X itu adalah akar 2, dan akar 2 itu bilangan irasional. Dan bilangan irasional itu disebut himpunan bilangan real. Disebut himpunan bilangan real? Termasuk himpunan bilangan real. Di dalam ya, di dalam bilangan real maksudnya ya? Oh iya, iya Pak. Dia masih di dalam bilangan real, gitu ya? Iya Pak. Oke. Baik. Tadi Cesafani, terus 006, 16 sudah, nomor 18 itu sudah belum ya? Ini 18 sudah Pak. Cynthia Pak tadi. Oh sudah, Cynthia. Nomor atas ini cewek semua ya memang ya? Oke. Abigail, Adel, Aisyah, Alifah, Aliza. Ya memang cewek semua ya. Adel sudah ya, Adel ya? Sudah Pak. Aliza sudah. Amelia tadi sudah belum? Sudah Pak. Sudah, Atifah sudah, Cesa sudah, Cynthia sudah. Nah, ini mulai D yang belum. Dea Putri ya? Ini berapa ini? Halo, Dea Putri? 20 Pak. 20. Tadi belum ya Mbak? Belum. Belum. Mbak ini Mbak, tolong yang F dibaca Mbak. Untuk semua X sedemikian hingga X pangkat 3 ditambah 17. Untuk semua X bilangan real ya. Ini kan bilangan real ya. Untuk semua X. Untuk semua X bilangan real sedemikian hingga berlaku X pangkat 3 ditambah 17X kuadrat ditambah 6X ditambah 100 lebih dari atau sama dengan 0. Pertanyaan berikutnya, benar apa salah? Pusing Mbak? Benar Pak. Yakin benar ya? Ya. Wih keren, yakin benar ya? Anda yakin benar ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Berarti kalau Anda yakin benar, sembarang bilangan real berapapun dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini pasti lebih besar atau sama dengan 0, ya Mbak? Iya Pak. Yakin sekali ini ya? Oke, nggak apa. Insya Allah Pak. Coba kita cek paling gampang pakai GeoGebra aja. Anda pernah belajar GeoGebra nggak? Pernah Pak. Gimana? Di rumah? Apa? Misalnya sama siapa dulu? Waktu di SMA pernah dikasih tahu sama gurunya. Oke. X pangkat 3 tambah 17X tambah 17X kuadrat tambah berapa tadi? 6X. 6X tambah 100. Gambarnya begitu, Bu. Iya, gambarnya hilang. Oh, ini gambarnya. Berarti salah. Gambarnya hijau ini. Gambarnya kok bisa kenceng dari atas ke bawah. Harusnya ada melengkungnya, tapi mungkin melengkungnya sangat jauh. Jauh. Oh iya benar, melengkungnya jauh banget ya di sini melengkungnya. Menurut Anda, Mbak, dari gambar ini, nilainya mungkin negatif nggak, Mbak?
Dari grafik ini, Pak. Dari grafik ini menurut Anda nilainya mungkin negatif nggak? Mungkin. Mana? Ini kan dia menyeberang sumbu X kan ke bawah ini. Ya. Yeah. Nah, berarti jawaban Anda tadi gimana? Salah, karena kan bisa kurang dari 0. Nah, berarti pernyataan ini salah. Kalau biar benar bagaimana, Mbak? Kira-kira yang kita ubah apa, Mbak? Bilangan semesta pembicaraannya, Pak. Kasih apa? Natural number. Natural number. Kalau ini natural number, ini pasti selalu positif ya? Iya. Oke, karena natural number hanya memuat bilangan-bilangan positif ya? Itu ya maksudnya? Iya, Pak. Oke, itu salah satunya.